Selamat malam, kalau tim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali kalau tim Headline Malam edisi kali ini. Hari kedua pencarian Gusti 18 tahun, korban tenggelam di Sungai Mahakam belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan dengan peralatan perahu boot dan penyelam mulai memperluas pencarian dengan dugaan Gusti hanyut terbawa arus. Berikut informasinya. Setidaknya 13 unsur terlibat dalam pencarian korban tenggelam bernama Gusti. Warga Jalan Wirabuana, Kelurahan Kampung Jawa, Samarinda itu dikabarkan hilang setelah tercebur di Sungai Mahakam pada hari Selasa 17 November. Kejadiannya dini hari sekitar pukul 2.00 saat Gusti bersama dua rekannya masih bersantai di tepian Sungai Mahakam sekitar kawasan Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Teluk Lerong. Saat mereka mengobrol, datang dua orang yang tidak dikenal meminta rokok. Entah bagaimana perbincangan antara korban dengan orang tak dikenal itu, tiba-tiba yang terjadi korban didorong hingga jatuh ke sungai. Korban yang tidak bisa berenang hilang. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Selain mencari korban, juga mencari orang tidak dikenal yang mengakibatkan insiden tersebut. Kami informasikan pada pukul 02.00 dini hari ini tanggal 17 November 2020 telah terjadi KMM di wilayah Teluk Lerong, tepian Sungai Mahakam, Kota Samarinda yang melibatkan dua orang. Satu korban berhasil diselamatkan, satu masih hilang atas nama Gusti laki-laki umur 18 tahun, warga Wirabuana, Kelurahan Kampung Jawa, Kota Samarinda yang mengalami tindak pendorongan ataupun dari orang tidak dikenal saat duduk ataupun nongkrong di sekitar wilayah tepian tersebut di Teluk Lerong pada pukul 02 dini hari tadi malam. Kemudian korban saat ini belum ditemukan. Informasi dari saksi korban Muhammad Jidan Mualana, teman korban sempat terjatuh juga didorong oleh orang tidak kenal, melaporkan bahwa mereka sempat ditemui beberapa orang dan kemudian mereka mengalami cekcok dan akhirnya didorong ke Sungai Mahakam. Dua orang mengalami perlakuan tersebut, satu orang Gusti masih hilang, sedangkan Muhammad Jidan selamat. Hal ini disaksi oleh Yusir Bahendra, umur 21 tahun, yang kebetulan ada di tempat melihat kejadian tersebut dan melaporkan kepada Basarnas pada pukul 07.30 tadi pagi. Pada pukul 13 tim gabungan yang terlihat berada di lokasi melakukan pencarian terdiri dari Unit Siaga SAR Samarinda, BPBD, TNI AL Anggana, dan Polairut Polda, serta Polairesta dan Polsek KP3 Samarinda. Ada juga terlihat tim Inavis Samarinda, Babinsa Teluk Lerong Ilir, Babin Kantipmas Teluk Lerong Ilir, dan Satpol PP Samarinda. Unsur lainnya termasuk rekan-rekan korban serta relawan. Sesuai dengan prosedural Undang-Undang Pencarian Korban Tenggelam dilakukan selama 7 hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Bekas tempat penampungan ikan disulap menjadi lokasi kolam renang laut dan dijadikan lokasi lomba renang, menarik perhatian warga. Berikut informasinya. Lokasi tempat penampungan ikan yang sudah tidak terpakai ini dijadikan sebagai lokasi untuk lomba renang oleh anak-anak hingga remaja di kawasan pemukiman atas air Balikpapan Barat. Lomba renang laut menarik perhatian warga dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Berenang di laut di kawasan pemukimannya warga ini sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Bukan hanya warga sekitar, ada juga yang datang dari luar Balikpapan Barat untuk menjajal berenang di kolam laut eks lokasi pelelangan ikan. Dengan berenang di laut lebih bebas dan seru, serta gratis daripada berenang di kolam renang. Yang beneran sama di air laut bedanya apa, Mas? Lebih seru di air laut sih. Pertama gratis, terus orangnya lebih rame, dan terus pokoknya seru lah. Udah kayak di kolam bayar, tapi terus kalau misalnya di kolam kita renang aja, orangnya banyak, udah nggak bisa berenang di mana lagi. Kalau di laut coba lihat, ini di sini rame bisa di sana. Biasa bulanan lah. Bulanan. Biasanya apa yang ikut warga sini aja atau ada warga luar? Ada warga luar gitu. Apa yang dilombain biasanya?
Cuman gaya bebas Kayak atau? bebas kecepatan renang aja. Oh gitu. Berapa meter sih jarak ini? Ini setengah lama. 25. 25 meter. Dalam nggak? Kalau dalam sekitar 2,5. Nah, yang bedain ini sama di kolam renang beneran ini kan layar laut nih. Ya. Kalau Lebih di kolam gimana? Lebih seru di sini ya? Kalau iya seru di sini, cuman kan kalau di kolam biasa orang renang berat. Karena di sini ada garamnya, jadi orang yang sering renang di kolam, renang di sini jadi enteng. Jadi menang. Kolam laut ini menjadi tontonan seru warga sembari menikmati pemandangan laut setiap sore yang didapati secara gratis. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua orang kakak beradik diamankan Reskim Poresta Balikpapan lantaran mencuri. Aksi pencurian dilakukan di rumah ibadah Poresta Balikpapan. Dua orang tersangka kasus pencurian Ari Budi Santoso dan Arnold Parayogi dibekuk tim beruang hitam Reskim Poresta Balikpapan di kawasan Karyangau, Balikpapan Barat pada 7 November lalu. Aksi pencurian dilakukan oleh tersangka Ari Budi. Saat itu korban sedang ingin melakukan ibadah di Masjid Baitul Aman Poresta Balikpapan. Saat mengambil air wudhu, tas korban ditaruh. Saat itulah pelaku langsung mengambil tas milik korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan musibah yang dialaminya. Dalam waktu 1 hari, pelaku dapat diamankan beserta barang buktinya. Korban alami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa 1 buah rokok elektrik, powerbank, dan tas berwarna hitam. Di mana pada saat itu ada seorang jemaah sholat Jumat akan melaksanakan wudhu. Kemudian meletakkan tas di lokasi tersebut. Nah, pada saat itu pelaku atas nama AR mengambil sebuah tas tersebut. Dan siapa satunya kemana? Ini baru satu ya, untuk pelaku masih satu ya, AR dulu. AR ini sebagai pelaku yang mengambil tas. Pelaku utama ya? Ya, pelaku utama. Kemudian atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ini ke Piket Poresta Balikpapan dengan kerugian Rp5.200.000. Tersangka utama Ari Budi merupakan mantan narapidana dengan kasus penggelapan pada tahun 2019 lalu. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Tim beruang hitam Reskim Poresta Balikpapan membekuk tersangka jambret dan pelaku beraksi di pagi hari. Tim beruang hitam Reskim Poresta Balikpapan berhasil membekuk seorang tersangka jambret. Barang bukti berupa kalung emas seberat 25 gram dijual tersangka.
Korban seorang ibu-ibu mengalami kerugian 25 juta rupiah. Awalnya kejadian korban Suparmi yang sedang berjalan di kawasan perumahan Kopri pada 20 Oktober lalu pukul 9 pagi. Tersangka Isafrudin yang merupakan pedagang ikan di pasar ini nekat melakukan aksi jamret saat melihat korban mengenakan kalung emas. Dengan mengendarai sepeda motor berwarna putih dengan nomor polisi KT5379HI, kalung emas korban ditarik. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polresta Balikpapan. Pada tanggal 6 November, tersangka dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan di Gang Nelayan, tempat tersangka tinggal. Polisi menyita barang bukti motor, helm, pakaian yang digunakan tersangka untuk jamret. Korban pada saat itu sedang berjalan kaki sendirian di sekitar kompleks perumahan PGRI RT45 Kelurahan Gunung Bagia. Kemudian pada saat korban berjalan dari arah belakang muncul seorang pelaku dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian pelaku menarik sebuah kalung yang sedang dikenakan oleh korban. Setelah melancarkan aksinya, kemudian pelaku melarikan diri. Atas dasar laporan tersebut, kemudian tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan sehingga dapat menangkap seorang pelaku inisial IS, usia 38 tahun, pekerjaan wira swasta. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Gang Nelayan. Kalung milik korban oleh tersangka langsung dijual dan hasilnya untuk kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Masa pandemi COVID-19 tidak membuat kreativitas terhenti. Bahkan di Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga bersama pemerintahan kecamatan menggelorakan olahraga rekreasi sebagai upaya membangun imun tubuh, sekaligus juga menyiapkan daerah mereka sebagai kawasan wisata desa. Akhir pekan tadi, sebuah kelompok bernama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Koordinator Wilayah Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri. Prosesi pelantikan pengurusnya langsung disemarakan dengan kegiatan senam massal dan juga permainan olahraga tradisional, seperti main gasing dan menyumpit. Peserta bergembira karena kegiatan itu ibarat hiburan di saat kepenatan dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan itu sekaligus membangkitkan imun tubuh sebagai obat efektif melawan virus corona. Dalam pelantikan kali ini, kami berharap kepada stakeholder yang ada di Kecamatan agar memperhatikan olahraga tradisional, olahraga kebugaran lainnya, agar kegiatan positif di Kecamatan Lokulu bisa berkembang dengan lebih baik lagi dengan adanya perhatian dari pemerintah Kecamatan Lokulu. Dengan Formi memang sudah menjadi target kita bahwa untuk tahun ini untuk 18 kecamatan kita akan terbentuk. Karena memang ketika kita melakukan pembentukan Korwil di wilayah kecamatan Formi masing-masing 18 kecamatan, memang kita selalu mencoba melakukan proses pelantikan dengan dirangkai dengan beberapa kegiatan.
Dua sasaran utama hadirnya Kormi di Lokulu. Pertama, sebagai upaya menyehatkan warga melalui kegiatan olahraga tradisional. Dan yang kedua, untuk membangkitkan sarana-sarana wisata desa agar diminati warga. Ada banyak tempat wisata di Lokulu, Kutai Kartanegara, mulai dari wisata alam sampai wisata sejarah. Kormi bersama pemerintahan di Lokulu ingin menggairahkan wisata lokal sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang menurun akibat masa pandemi COVID-19. Dalam Kecamatan Lokulu, saya mendorong semua kearifan lokal yang ada di desa-desa, di 15 desa. Artinya saya dorong untuk bisa desa di Kecamatan Lokulu ini artinya membuat kearifan lokalnya, tujuannya untuk mendapatkan PAT yang ada di masing-masing desa, wisata yang harus dikembangkan lebih dari pemerintah ini kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Artinya program daripada pariwisata ini memang kita utamakan di dalam hal kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Memiliki tempat wisata yang strategis di Kecamatan Lokulu, terkhusus di Ekskayumas, pinggir Sungai Mahakam. Itu kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Lokulu, nantinya kita memiliki sebuah panggung dan tempat wisata kuliner di Lokulu, karena sampai saat ini warga Lokulu sendiri ketika ingin mengadakan rekreasi kepada keluarga lebih cenderung ke Tenggarong. Kenapa tidak kita potensi di tempat kita yang sudah ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah pusat sedang gencar mendorong daerah-daerah untuk bangkit membangun desanya menjadi mandiri. Alokasi dana desa digenjot yang diperuntukannya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kebangkitan ekonomi, seperti membangun kawasan wisata desa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Untuk informasi selanjutnya, tersangka Yanuar, Direktur Utama Perusda PT Agro Kaltim Utama, sudah dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ke Kejari Samarinda. Sementara itu, satu tersangka lain, Nurianto, masih dalam proses pemberkasan. Kabar dilimpahkannya berkas berikut tersangka Yanuar disampaikan Kepala Seksi Pitsus Kejaksaan Negeri Samarinda, Yohanes Siregar. Tersangka yang dituding merugikan keuangan daerah sebesar 29 miliar rupiah itu ditahan di sel tahanan. Begitu juga dengan seorang rekannya bernama Nurianto. Tim penyidik Kejaksaan optimis mampu membuktikan perbuatan tersangka Yanuar maupun Nurianto. Dari penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan sudah memiliki bukti-bukti keduanya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, seperti diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang benar, kemarin Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerima pelimpahan perkara PT Aku ya Mas ya. Itu sudah sekarang tahapnya jaksanya lagi menyusun surat dakwaan, nanti bersama-sama dengan jaksa yang dari Pak Kejati yang ditunjuk oleh pimpinan kami di Kejati. Rencana mungkin minggu depan kita sudah finalisasi untuk melimpahkan ke pengadilan supaya bisa disidangkan dalam waktu segera, Mas. Perusda PT Agro Kaltim Utama awalnya diharapkan oleh Pemprov Kaltim menjadi lumbung penghasilan pendapatan asli daerah. Lantaran itu sejak zaman Gubernur Suwarna AF hingga era Awang Faruk Ishak, periode pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini mendapat suntikan dana segar dengan total 27 miliar rupiah. Perusda yang dipimpin oleh Yanuar itu diberikan modal oleh Pemprov Kaltim. Pada tahun 2003 sebesar 5 miliar, tahun 2007 sebesar 7 miliar, dan disuntik dana lagi tahun 2010 sebesar 15 miliar. Namun Perusda ini bubar ditinggalkan para direksinya. Hingga akhirnya atas desakan DPRD dan Pemprov Kaltim dilakukan pengusutan aset serta menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dari pengusutan itu akhirnya terbongkar kerugian negara menjadi 29 miliar rupiah. Terdiri dari penyertaan modal, pemerintah, dan juga keuntungan yang mestinya masuk PAD. Kepala Seksi Tipikor Kejaksaan Negeri Samarinda Yohanes Siregar mengatakan, hasil pemeriksaan akan menginventarisir aset perusahaan maupun aset tersangka.
Jaksa berupaya agar dari unsur kerugian negara ada aset yang bisa dikembalikan. Baik, kalau mengenai asetnya terdakwa nantinya itu akan semakin terbuka nanti ketika proses persidangan ya. Nanti kan seorang terdakwa khususnya pidana tindak pidana korupsi itu kan dia ada dibebankan uang pengganti, bahwa yang bersangkutan harus membayar kembali kerugian negara yang telah muncul. Nah, nanti dari situ kita akan melihat aset-aset yang seperti yang mungkin diduga ya, masih ada, nanti akan kita telusuri, ada aset tracing nanti namanya dari kejaksaan untuk menelisik apakah memang benar masih ada aset-asetnya yang bersangkutan, untuk boleh kita sita, nanti baru kita jadikan pembayaran uang pengganti maupun. Diadilinya Yanuar dan Nuryanto karena jaksa menemukan perbuatan pidana, yakni keduanya mengalihkan modal dari Pemprov kepada perusahaan-perusahaan lain yang sebagian sudah ditelusuri ternyata fiktif. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rusmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.